Perkenalkan, nama saya Milka Oh, hi. dengan NIM 2020240090 dari kelas A Teologi Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen. Nah, video ini saya buat untuk menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengantar ilmu teologi yang dibawakan oleh Bapak Dr. Agustinus Ruben MTH selama 1 semester yang sudah kami lewati bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi teologi. Nah, sebelum saya belajar tentang apa itu teologi yang sebenarnya, saya merasa dalam pikiran saya, teologi itu hanya jurusan yang tempat untuk orang-orang yang mau jadi pendeta. Jadi, teologi itu hanya pelajari soal firman Tuhan tanpa memperhatikan setiap detailnya. Apa arti dari setiap Alkitab? Cuma belajar, oh iya, kebaikan, Tuhan itu baik, Tuhan itu ini, dan kita harus percaya karena ini. Nah, teologi mempunyai definisi yang lebih dari itu. Teologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Nah, tentang Tuhan, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dan hubungannya dengan ciptaannya. Jadi, kita tidak cuma mempelajari tentang Tuhannya, tapi juga ciptaannya. Ciptaannya itu apa? Ya, manusia, bumi, dunia ini, dan semua hal yang ada di dunia ini sekarang itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, itulah definisi teologi yang sebenarnya. Nah, mengenai apakah kita bisa mempelajari Allah dengan sangat detail dengan pemikiran kita yang sangat terbatas ini? Tentu tidak. Nah, kita diberikan pengetahuan, kita diberikan pikiran oleh Allah, itu salah satu ciptaannya, untuk memang kita bisa memahami Dia. Tetapi kita bisa memahami Dia sejauh Dia memberikan penyataan dirinya kepada kita. Kita tidak bisa memahami Allah itu dengan kita sendiri yang cari tahu bagaimana itu Allah, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya. Tapi harus Dia yang memberikannya, baru kita bisa mengerti. Nah, apakah Allah itu bisa dijadikan sebagai objek? Bisa. Syarat dari pengetahuan, ilmu pengetahuan itu ada objek, ada metode. Nah, teologi tadi itu mempunyai definisi ilmu yang mempelajari. Nah, objek apa yang dipelajari tentang di teologi ini? Objeknya adalah Allah. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa memang Allah itu bisa dijadikan sebagai objek, tapi sejauh Dia menyatakan dirinya. Kita tidak bisa cari tahu sendiri hal-hal baru atau menciptakan sesuatu kayak Oh my God, what is that? Ya, statement yang baru tentang Allah. Oh my God. Nah, kemudian bagaimana seharusnya pandangan kita terhadap Allah? Nah, pandangan kita atau pandangan awal kita terhadap Allah disebut preposisi. Nah, pandangan awal kita terhadap Allah seharusnya adalah kita harus memandang Allah bahwa Allah itu memang ada. Di tengah banyaknya keyakinan saat ini yang bisa menggoyahkan iman kita bahwa Allah itu tidak ada. Nah, pandangan awal kita itu harus memandang bahwa kita harus yakin bahwa Allah memang ada. Nah, kemudian yang kedua, pandangan yang kedua itu kita harus bisa memandang bahwa Alkitab itu memang benar adanya. Maksudnya, kita harus memandang bahwa isi Alkitab itu benar, kebenaran. Jadi, kita bisa memandang bahwa hal itu adalah isi Alkitab itu bisa kita lakukan. Jadi, kebenaran itu harus kita lakukan, selalu diajarkan. Nah, kita harus memandang Alkitab seperti itu. Alkitab itu berotoritas, Dia mempunyai kuasa, dan Dia mempunyai wewenang. Nah, apa buktinya bahwa Alkitab itu, bahwa kita harus memandang apa bukti Alkitab itu berotoritas? Nah, salah satunya adalah saat kita misalnya contohnya seperti saya sendiri. Nah, saya datang di
tempat kuliah saya saat ini untuk belajar tentang teologi, tentang Tuhan. Nah, kalau saya tidak baca Alkitab, kalau saya tidak mengakui bahwa isi Alkitab itu memang benar adanya, kalau saya tidak mengakui isi Alkitab itu memang benar adanya, maka pasti saya sudah tidak di sini. Saya pasti sudah kuliah di tempat lain, dan saya akan berpikir bahwa ya memang isi Alkitab itu tidak terlalu penting. Oh my god! Nah, contoh yang kedua, kalau hari ini sampai saat ini kita mau terus baca Alkitab setiap hari, ya berarti kita menganggap bahwa Alkitab itu memang benar adanya, memang isinya itu benar, tidak dibikin-bikin, dan memang adalah penuntun. Nah, kalau kita lihat kebenaran pasti kita ikuti, jadi kebenaran itu dianggap sebagai penuntun. Nah, sama seperti Alkitab. Jadi pandangan yang kedua itu kita harus memandang Alkitab itu memang benar adanya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk memperkaya pengetahuan teman-teman. Bagi teman-teman yang melihat video ini, see you!